Pertama, napas adalah inti hidup, dan kita sudah buktikan ya, bahwa napas itu inti hidup. Kalau orang nggak percaya napas inti hidup, jangan bernapas, nanti akan dibungkus seperti yang di belakang. Pak, maju Pak, maju Pak. Nah, ini contoh orang yang sehat, bugar sampai umur 84 masih mau latihan. Wah. Ada yang 86? Oh, maju, maju. Satu lagi 86, 2 orang. Saya minta 2 orang. Tuh, beliau-beliau contoh yang baik. 86 naik, nggak apa-apa. 86. Silakan 86 sama 84. 86, 84. Ada yang 84. Ada 2 orang nggak Pak? 86 nggak apa-apa. Ah. Sini Pak. Nggak apa-apa, 86 nih. Ya. Pak Misnan. Oh ya. Bapak Tommy Hasan dan Ibu. Sudah, ibunya mana? Ibunya fotografer. Mari kita yel-yel dulu. SN, 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 Satria Nusantara. Alhamdulillah masih semangat ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang indah bersama-sama, untuk bersama-sama merayakan hari ulang tahun Satria Nusantara Jawa Timur yang pertama di Gubuk Kelakah Poncokusumo. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tempat ini diridhoi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu dari luar kota maupun dari dalam kota yang datang ke sini diingatkan untuk silaturahmi dan menuntut ilmu, mudah-mudahan setiap langkahnya diberikan oleh Allah amalan yang soleh. Ya. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini, memohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan, yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat bagi kita karena ridho dari Allah SWT. Bersama-sama kita membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan bacaan Fatihah kita diterima oleh Allah SWT. Selanjutnya adalah pahala berlimpah melimpah kepada kita semua. Dan mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya disambung dengan Mars SN yang akan dipandu oleh Ibu Zulfa Azizah. Kepada Ibu Zulfa Azizah dipersilakan. Ya, yang di panggung bisa berdiri mohon.
kasih. Kembali ke tempat. Harapan kita nanti pengurus korum ini juga jadi anggota saat ini. Ya, berikutnya adalah sambutan atau wejangan atau pembekalan dari guru kita Bapak Dr. Haji Marianto. Namun sebelumnya kami mohon perkenan untuk Bapak Haji Marianto menerima tali asih dari SN Kabupaten Malang, wabil khusus dari Poncokusumo, berupa tali asih yang akan disematkan oleh Ketua Adat Poncokusumo, Bapak Misnan. Ya, monggo Pak Haji Marianto berkenan tampil di depan sini, Pak. Mbak Didi, saya cepat. Ya. Ini adalah ikat kepala khas dari Poncokusumo, ya. Tengger. Oh, Tengger ya. Ya, Tengger. Tengger ya. Wah, luar biasa. Iya. Satu-satunya orang yang berani memegang kepala Pak Marianto hanya Ketua Adat Poncokusumo Pak Misna dan tukang cukur. Satu-satunya. Luar biasa ini. Ya. Berikutnya adalah tali asih diberikan kepada yang sedang berulang tahun, Ketua LSPSN Jawa Timur Malang. Jawa Timur kok Malang? Bapak Sugiman. Saking semangatnya sampai keliru. Iya. Enak ya, jadi ketua adat kepalanya siapa saja pegangi. Iya. Dah. Terima kasih. Oh ya. Berikutnya adalah kepada Bapak Imam Supangat. Nah, tepuk tangan. Pelatih utama. Pak Misnan jangan berdek Pak, enggak apa-apa Pak. Kuatri kualat. Lebih kualat. Ya. Terima kasih. Masih ada? Ya. Itulah tadi penyematan cindera mata dari Poncokusumo dari Ketua Adat Tengger, ya. Dan berikutnya langsung kami serahkan kepada Bapak Dr. Haji Marianto selaku guru besar kita untuk memberikan wejangan kepada kita semua yang hadir. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberi kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa bersama-sama, tentu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita melalui pelatihan Satria Nusantara. Bapak dan Ibu, saya jadi ingat kalau di Sparta, finish Spartathlon, mereka juga punya adat, yaitu memberikan mahkota dalam bentuk daun zaitun. Ya, itu tradisi sana. Ternyata di setiap negara itu ada tradisi hampir sama. Artinya sebetulnya manusia itu universal, mempunyai adat budaya yang lebih kurang sama, hanya bentuknya yang berbeda-beda. Pak Sugiman
Harusnya itu disuruh lari dari Surabaya ke sini, baru dianugerahin ini. Setuju ya? Kalau setuju nanti berikutnya semua anggota lari ke Bromo. Mesti jadi gak setuju. Naik jeep. Nggak lari ya. Bapak dan Ibu, hari ini saya melihat sesuatu yang sangat menarik. Yang di depan itu disebut makhluk hidup. Yang di belakang itu sudah tidak bisa bergerak. Ingat, tidak bisa bergerak. Maka selalu di Satuan Nusantara saya ingatkan, pertama, napas adalah inti hidup. Dan kita sudah buktikan ya, bahwa napas itu inti hidup. Kalau orang nggak percaya napas inti hidup, jangan bernapas. Nanti akan dibungkus seperti yang di belakang. Yang kedua, ciri hidup adalah gerak. Tidak ada gunanya orang hidup kalau dia sudah tidak bisa bergerak. Kita bisa menyaksikan di keluarga kita, tetangga kita, kalau sudah di kursi roda di tempat tidur, maka hidup pun sudah nggak ada gunanya. Sudah tidak bisa lagi punya ciri hidup, yaitu bergerak. Di Jepang ada penelitian yang sangat sederhana. Ada sekitar 5.000 orang diteliti, statistiknya sederhana. Dari gawang berjalan sampai ke gawang, pakai stopwatch, diberi waktu. 5 tahun kemudian 5.000 orang ini diabsen satu-satu. Ternyata yang sudah meninggal itu yang jalannya paling lambat. Yang jalannya cepat itu masih hidup. Kenapa demikian? Dari berjalannya saja seseorang kita bisa tahu umurnya panjang atau pendek. Kenapa tahu? Karena dari perwujudan jalan itu menunjukkan kerja organ di dalam tubuhnya sebetulnya. Semakin pelan dia berjalan, berarti sudah sistem dalam organ tubuhnya sudah menurun kemampuan kerjanya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ke acara manten, jangan suka parkirnya di depan manten. Parkir agak jauh supaya apa? Supaya jalan. Ya. Lama-lama jalan menjadi makin cepat. Ingat, semakin males, semakin pelon orang itu bergerak, dia akan cepat seperti yang di belakang sana. Gampang kan itu? Ya. Dalam latihan SN, Bapak Ibu sudah mulai dilatih dari tingkat dasar. Ya. Namanya dasar itu napas dasar. Napas dasar sederhana. Tarik, tekan tahan sekuat-kuatnya, baru dikeluarkan. Apa yang terjadi? Sel kekurangan oksigen. Makanan paling penting dalam hidup ini adalah oksigen, bukan yang lain. Kalau orang tidak makan, berhari-hari masih kuat. Orang tidak minum, berhari-hari masih kuat. Tetapi kalau orang tidak makan oksigen, biasanya dalam waktu 5 menit habis. Ya. Nah, manusia lalai tidak pernah melatih tubuhnya menggunakan oksigen dengan baik. Di SN lah kita kenalkan. Dengan sekali tarik nafas, tekan tahan, sekuat-kuatnya keluar. Nah, yang perlu saya ingatkan di tingkat dasar ini adalah ketika seseorang latihan jurus dasar, misalnya jurus 3, 1, 2, 15, salah latihannya. Kenapa salah? Ketika sudah 15, yang benar apa?
Itu yang benar. Karena tubuhnya kekurangan oksigen, hipoksia ringan. Kalau Bapak Ibu dalam latihan tingkat dasar itu merasa nyaman, salah latihannya. Ketika tubuh merasa nyaman, dia tidak akan tumbuh lagi, dia akan stagnan. Ya, contoh sederhana, kalau saya latihan dumbbell misalnya, ya, awal saya latihan itu 10 kilo itu berat, ya, tetapi 1 bulan kemudian 10 kilo menjadi enteng. Nah, kalau bebannya tidak saya tambah, apa yang terjadi? Otot akan menyusut, dia tidak tumbuh lagi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak harus hati-hati dalam latihan tingkat dasar. Semakin kita merasa tidak nyaman di dalam latihan, itu berarti latihan kita semakin baik. Hasilnya apa? Selesai latihan kita merasa fresh, segar. Kenapa? Karena dalam tubuh tumbuh sel-sel yang baru, tumbuh sel-sel yang baru yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi sebetulnya tujuan dalam latihan adalah merangsang perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Kalau bahasa sederhananya, dalam latihan kita merusak sel-sel yang kurang baik supaya dia tumbuh sel-sel yang lebih kuat, lebih baik. Gerakan sama. Gerakan dasar itu keras dan cepat. Gunakan tenaga paling tidak sekitar 50-60%. Jadi ketika kita membuat gerakan, ya, hitungan 15 suruh 16, itu sudah tidak ada tenaga. Itu yang benar. Kalau sudah 15, pelatihnya salah hitung, 16 masih kuat, salah. Berarti kurang menggunakan tenaga ototnya. Kalau kurang menggunakan tenaga otot, otot tidak akan tumbuh dengan baik. Bapak Ibu tahu, perbedaan anak muda dengan orang tua adalah di ototnya. Maka Bapak Ibu jangan heran, semakin kita berumur, semakin kita berlemah, karena otot kita menyusut. Berat badan yang sama saja, orang berumur beda dengan anak muda. Ketika kita masih muda, sistem ototnya masih bagus, jadi makannya masih banyak. Kadang-kadang ibu-ibu itu komplainnya, perasaannya jarang makan, perasaannya cuma minum kok tambah gemuk, karena ototnya tidak aktif. Jadi dalam latihan dasar ada perbaikan sampai tingkat sel, juga ada perbaikan di otot. Kalau Bapak Ibu dalam latihan SN berat badannya tambah terus, itu berarti salah di latihannya. Biasanya yang suka merusak ibu-ibu, setiap latihan bawa makanan, yang dibakar cuma 200 kalori, yang dimakan 500 kalori plus. Nah, biasanya ketawa-ketawa yang suka makan itu. Saya dari dulu pakai rumus yang sangat sederhana. Dari SMA ukuran celana saya tidak pernah berubah, tetap di angka 29. Kalau saya beli celana gak muat, itu yang salah bukan ukurannya, yang salah orangnya. Karena di pinggang ini tidak ada namanya otot, yang ada lemak. Jadi kalau kita sudah ganti ukuran celana, tambah, hati-hati, itu peringatan. Ya. Sekarang sederhana begini ya Bapak dan Ibu, ya. Setelah habis mandi, ya, sehabis mandi, coba kita berkaca, lihat tubuhnya masing-masing. Lah, dia lihat tubuhnya sendiri gak suka, coba. Gimana orang lain mau suka? Gampang kan? Ya, istilahnya stologi. Apa stologi, Bu? Setengah tua ginuk-ginuk, Bu. Stologi. Nah,
kelebihan lemak Bapak dan Ibu itu tidak bermanfaat untuk tubuh, justru dia akan meracuni tubuh. Gudang lemak itu di kulit. Kalau dia sudah penuh, tidak bisa ditampung di kulit, maka dia akan luber masuk ke dalam darah. Maka mulailah trigliseridnya naik, kolesterol naik, jadilah gula darah naik, asam urat naik, semua menjadi naik. Akibat selanjutnya apa? Kimia darah menjadi kental. Karena kental, sulit mengalirnya, maka jantung diperintah oleh otak pompa yang keras. Akibatnya apa? Tekanan darah naik, tekanan darah menjadi tinggi, ya, penyumbatan pembuluh darah dan seterusnya. Akibat dari pengendalian berat badan yang kurang baik. Asal masuk dan keluar sama, ya, asal yang input outputnya sama, Bapak Ibu tidak akan berubah berat badannya. Pengendalian berat badan adalah pengendalian pencegahan penyakit yang terbaik, ya. Ingat, nanti pulang mandi, coba berkaca, suka nggak kepada bentuk tubuhnya. Kalau nggak suka, rubah itu, ya. Kalau menjadi atletis kan bagus tuh tubuhnya tuh, ya. Kita lihat senang, pasti orang lain dia juga senang. Tuhan lihat tubuh kita juga jadi senang, jadi nggak cepat dicabut itu nyawa tuh. Bapak dan Ibu, latihan SN adalah latihan yang sangat sederhana, bisa dipraktekkan dimanapun, kapanpun. Gerak-gerak SN adalah gerak-gerak yang sederhana, tapi melibatkan seluruh tubuh. Jadi perhatikanlah gerakan-gerakan itu juru dengan baik. Tingkatan diberikan supaya pengolahan semakin baik. Ingat ya, saya selalu mengatakan tubuh ini kalau ditanam, dia akan tumbuh berkembang. Tetapi kalau dimanja, apa yang terjadi? Dia akan menurun. Jadi jagalah tantangan itu. Ya. Paksa dia tahap demi tahap. Ingat ya, tahap demi tahap. Maka tubuh itu akan tumbuh terus berkembang. Kapan dia berhenti? Tidak ada yang tahu. Limit itu hanya ada di otaknya masing-masing. Dengan latihan SN, kita dekatkan yang namanya harapan sehat dengan harapan hidup. Ya. Sekarang harapan hidup tertinggi sampai tahun 45 itu dimiliki oleh negara Spanyol. Jepang sudah mulai ditinggal, ya. Spanyol lebih tinggi. Saya tahun yang lalu ikut lomba lari di Spanyol sambil belajar kenapa orang Spanyol sekarang bisa mengalahkan orang Jepang dalam harapan hidup. Ya. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah saya nginap di satu apartemen itu di lantai 2. Nah, apartemen itu sampai lantai 5 tidak ada tangganya. Saya pernah kaget keluar dari pintu apartemen, lihat nenek-nenek dari lantai 5 turun tangga, umur 80-an. Dia turun, berarti kan dia akan naik lagi. Itu dilakukan sehari-hari coba. Umur 80-an. Di Indonesia, ya, nggak akan mungkin kita mau seperti itu. Ya, padahal peribahasa sederhana Bapak dan Ibu. Kalau kita bersusah dahulu, pasti bersenang-senang kemudian. Kalau orang sudah bersenang-senang dahulu, jangan berharap bersenang-senang kemudian. Bersusah-susah kemudian. Ya. Nah, sama sebetulnya dengan kejadian sehari-hari itu. Jadi orang Spanyol umurnya panjang karena mereka suka bergerak. Ya. Ketika saya mau nyebrang jalan, saya berhenti. Semua mobil itu berhenti. Saya berhenti, kok mobilnya berhenti? Ternyata mobil nunggu saya nyebrang. Itulah yang membuat orang sana tuh suka berjalan dan bergerak. Jadi pejalan kaki itu sangat dihormati.
Kalau di sini bingung kita mau nyebrang, mobil gak ada yang berhenti, jualan terus. Di sana kalau kita sudah berdiri pinggir jalan, itu semua mobil berhenti menunggu kita lewat, ya, bergerak, berjalan. Yang kedua, supaya kita umurnya bisa panjang, ketika saya berdiri di lampu penyeberangan, saya lihat kanan, lihat kiri. Pandangan mata saya kan terbatas, kanan kiri. Itu ada 7 lampu merah. Bayangin, 7 lampu merah. Jadi setiap 100 sampai 200 meter saja itu ada lampu stopan. Coba. Mereka dibuat sabar oleh sistem negaranya. Setiap 200 meter berhenti ngerem, nunggu lampu hijau. Jalan 200 meter berhenti lagi. Bagaimana orang nggak sabar coba? Kalau kita ngebut terus, nggak sabar sehingga emosional, berangasan. Jadi orang sana sudah suka bergerak, terus sabar. Yang ketiga, apalagi yang saya lihat, orang sana silaturahminya baik. Sore-sore saya jalan, mesti orang kongko-kongko di pinggir jalan sampai minum kopi, minum teh, sampai ngobrol-ngobrol. Ya, silaturahmi memperpanjang umur. Itu yang kita lakukan sekarang. Ya, ketika orang bersilaturahmi, pikirannya nggak pernah susah. Ya. Bapak Ibu sama, kalau udah kumpul di lapangan latihan, pasti ceria, bahagia. Ya. Gak ingat lagi yang di rumah. Jangan lupa, satu bergerak, yang kedua sabar, ketiga silaturahmi, terus apalagi yang keempat, lingkungan yang bersih. Ya. Di sana yang namanya kendaraan tidak pernah saya mencium bau asapnya. Jadi orang berjalan, orang berlari di pinggir jalan di trotoarnya tidak pernah kena namanya polusi kendaraan, karena standar kendaraan, asap kendaraan mereka sudah bagus. Ya. Kalau di sini kita lah jalan, ada bis yang kentut, wow sudah asapnya nggak karuan. Lingkungan yang saya senang datang ke daerah seperti ini, ya. Karena apa? Udaranya bersih. Ya. Kalau ke Jakarta saya tidak senang. Karena apa? Karena udaranya sekarang kira-kira udah terburuk nomor 3 di dunia itu, Jakarta. Jadi jangan berharap orang Jakarta itu umurnya panjang. Ya. Uang tidak bisa membeli umur. Walaupun mereka kaya raya, tapi umurnya pendek. Karena apa? Karena mereka merusak kesehatannya dari lingkungan yang kotor. Ya. Jadi saya heran Bapak dan Ibu, kalau ada manusia yang mengotori paru-parunya dengan asap. Apa itu? Merokok. Ibu-ibu paling hafal itu. Karena korbannya salah satu memang ibu-ibu. Perokok pasif itu sudah dikenal di kalangan medis calon penderita kanker. Jadi kalau bapak-bapak merokok, ibu-ibu dipersilakan di luar rumah. Bilang sama bapaknya kalau mau mati duluan silakan. Gak usah ngajak-ngajak. Ya. Enggak, nanti ibunya yang duluan. Soalnya perokok pasif itu yang lebih berbahaya. Ya. Kalau bapaknya segera ngerokok dekat ibu, nah itu berarti minta kawin lagi itu. Jadi ibunya mati duluan itu. Ya, hati-hati ibu. Bapak dan Ibu, gerak, salam, silaturahmi, ya. Lingkungan yang bersih. Apa berikutnya? Punya tujuan hidup. Kalau orang nggak punya tujuan hidup, jangan harap umurnya panjang.
karena tidak punya semangat hidup yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu di dalam hidup ini harus punya tujuan. Tujuan hidupnya apa? Ya, melihat cucu sampai menikah, bisa menggendong buyut, itu namanya tujuan. Ya, harus punya niat. Yang terakhir tidak kalah pentingnya, punya keyakinan dalam hidup, ya, punya iman dalam hidup. Itu yang membuat kita berumur panjang. Jadi harapan saya adalah Bapak Ibu dalam latihan SN betul-betul bisa mendekatkan yang namanya harapan sehat dan harapan hidup. Di Indonesia harapan sehat itu masih rendah. Banyak di antara keluarga kita umur 40 sudah sakit-sakitan. Padahal dia punya harapan hidup sampai umur 70 tahun. Nah bayangkan 30-an sakit-sakitan, 30 tahun mati-matian, akhirnya mati juga, ya. Boleh berumur panjang tetapi tetap sehat. Nah itulah yang kita lakukan sekarang, ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ada syaratnya. Ada syaratnya agar kita tetap hidup sehat dan bugar dan panjang umur. Syaratnya itu minimal 3. Pertama, latihan teratur. Teratur usahakan bisa seminggu minimal 3 kali. Jangan dibalik, jangan teratur 3 minggu sekali, ya. Jadi kalau di lapangan kita dapat 2 kali, di rumah 1 kali. Kenapa minimal 3 kali? Karena manfaat olahraga Bapak Ibu tidak bisa ditabung. Saya ulangi ya, manfaat metabolisme olahraga tidak bisa ditabung. Paling kita bisa pertahankan 2 kali 24 jam. Ya, paling 2 kali 24 jam. Jadi hari ini kalau kita latihan, bagus metabolisme tubuhnya, pertukaran zatnya dalam tubuh bagus. Tapi setelah itu dia akan menurun. 2 hari lagi kita latihan lagi, dia meningkat lagi, ya. Jadi pertahankanlah latihan rutin teratur dengan baik, maka tubuh kita tetap akan sehat dan bugar, ya. Yang kedua, biasakan latihan terukur. Pelatih PALIS sudah diberitahu caranya, yaitu ukur denyut jantungnya masing-masing, diperiksa denyut jantungnya masing-masing. Biasakan latihan kisaran denyut jantungnya sekitar 65 sampai 80% dari denyut jantung maksimalnya. Itu yang nanti akan memberikan manfaat aerobik kepada tubuh Bapak dan Ibu, sehingga jantung, paru, pembuluh darah dan otot-otot mayoritas akan tumbuh berkembang. Itulah yang akan membuat kita menjadi bugar. Yang ketiga syaratnya adalah latihan berkesinambungan terus menerus. Jadi tidak ada manfaatnya kalau Bapak dan Ibu latihan setiap hari selama 1 bulan terus libur 1 bulan, nggak ada gunanya. Sel kita itu bukan seperti ular. Kalau gennya ular, dia sekali makan bisa dia tidur 1 bulan. Tubuh kita tidak bisa. Makan minum saja kita paling tidak 4 sampai 6 jam. Harus makan lagi, terus harus makan lagi. Sama, manfaat olahraga juga demikian. Harus lakukan terus menerus, baru tubuh ini akan tumbuh dan berkembang, ya. Jadi jangan pernah ada alasan untuk berhenti latihan. Siapapun itu, kalau sudah mulai bosan latihan, artinya dia sudah mulai bosan hidup. Ingat, gerak adalah ciri hidup. Siapapun yang ketika dia bangun tidur, nanti ada jadwal latihan, malas, siap-siap nanti masuk ke belakang sana, ya. Pokoknya godaannya itu sederhana, malas, capek, bosan, itu loh. Malas, capek, bosan. Kalau sudah mulai digoda itu, ingat, bosan hidup apa enggak? Kalau enggak bosan hidup, latihan. Bosan sehat enggak? Kalau enggak bosan sehat, latihan. Karena itu yang bisa membantu tubuh kita menjadi sehat, bugar, dan berumur panjang, ya.
Demikian, terima kasih dan atas kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marianto. Sebentar, ada tali asi dari panitia. Yang paling tua usianya berapa? Bapak atau ibu? Yang paling tua? Kalau dipanggil paling tua gak ada yang ngaku ini. Ada 80? 77. Ada lagi? Oh, Pak Rifai 81. Ada yang 81? 84. Oh, 84. Bagus Pak, maju Pak, maju Pak. Nah, ini contoh orang yang sehat. Bugar sampai umur 84 masih mau latihan. Wah. Ada yang 86? Oh, maju, maju. Satu lagi 86, 2 orang. Saya minta 2 orang. Tuh. Beliau-beliau contoh yang baik. 86 naik, nggak apa-apa 86. Silakan 86 sama 84. 86, 84. Ada yang 84. Ada 2 orang nggak Pak? 86 nggak apa-apa? Ah. Sini Pak. Nggak apa-apa 86 nih. Ya. Mari. Ya silakan, silakan depan. Maju sini. Ibu-ibu kan ngalahkan bapak-bapak? Nggak ada ya? Ibu-ibu nggak ada yang di atas 80? Ini jangan-jangan ngaku 80, kayaknya masih 50-an ini. Ya, iya, ini beliau 50-an, saya 30, nggak apa-apa. Ya, selamat ya Pak. Saya Pak, terima kasih. Coba. Pak. Coba. Tepuk tangan untuk berdua. Ya, foto. Ya, saya jadi remaja. Yang remaja di tengah. Saya jadi cucunya ini. Pak, monggo lanjut. Terima kasih Bapak Marianto yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan hari ini sebenarnya adalah acaranya yang inti adalah ulang tahun. Maka kami persilakan tumpeng ulang tahun untuk dikeluarkan. Ya. Kami mohon Bapak Dr. Ilyas Tohari untuk memimpin doa, dan sebelumnya panitia menginginkan sedikit ya, ular-ular. Pak Ilyas, mana Pak Ilyas? Pak Damai, tolong tumpengnya diatur Pak Damai. Di atas. Tolong naik, atur di atas. Belum. Ada kultumnya. Ya, silakan dibuka langsung. Ya, turun dulu. Kami mohon Pak Ilyas berkenan untuk memberikan sedikit ular-ular atau istilah agamanya kultum sedikit. Kemudian doa untuk ulang tahun kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Guru Bapak Marianto beserta seluruh jajaran pengurus pusat dan pelatih pusat, yang terhormat seluruh panitia dari Malang maupun dari Kabupaten Malang, yang terhormat Bapak dari Wakil Kormi. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti acara HUT Hari Ulang Tahun LSPSN Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan semua ini akan membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Tadi sebenarnya fokus dari kesehatan kita sudah cukup dari Bapak Guru. Ya, ini sebagai tambahan barangkali. Ya. Karena saya Muslim, ini saya hanya akan ngomong terkait dengan keislaman. Mohon maaf dari yang bukan Muslim, ya barangkali menyesuaikan aja. Baik. Bicara kesehatan, sebenarnya seorang Muslim ini sehari semalam sudah 17 rakaat, 5 kali sholat kita dengan banyak 17 rakaat ini sebenarnya di samping kita menghadap Allah itu juga berdampak pada kesehatan fisik kita. Kalau SN itu gerakan jasmani diikuti dengan rohani, zikir dan seterusnya. Tapi kalau sholat itu barangkali penekanannya pada kegiatan rohani kita diikuti dengan jasmani kita, sehingga sehat jasmani dan rohani apabila betul-betul sholat kita ini kita lakukan dengan benar. Ya, dengan benar. Sholat jasmani dan rohani. Perlu kita introspeksi diri kita, barangkali sholat kita ini sudah betulkah di samping syarat rukun fisik kita ngangkat tangan Allahu Akbar, kemudian kita ruku, kita sujud, duduk, berdiri lagi, begitu seterusnya. Itu fisik, tapi rohani kita ya tentu kita hayati selama sholat itu. Sebenarnya kalau kita pertama Allahu Akbar itu berarti penyerahan diri total hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita Allahu Akbar, kita menghayati bahwa diri kita maha kecil, hanya Allah yang maha besar, maka saya berserah diri kepadamu ya Allah. Ini penghayatan kita waktu sholat. Nah begitu seterusnya. Kemudian kita apa yang kita ucapkan, mulai Fatihah sampai semua tasawuf, salam, itu kalau dihayati ya, barangkali sholat
kita ini paling hanya beberapa menit, 3-4 menit ya setiap waktu itu yang sholat wajib maksudnya. Nah itu kalau diayati betul kita menambah jasmani kita ini menjadi lebih sehat. Kalau angkat tangan Allahu Akbar, ini kan kalau sholat itu gerakannya lengkap, tangan, badan, kaki, ya semuanya bergerak. Nah, kalau Allahu Akbar, ya memang kalau nanti bicara sholat rukun semuanya sudah tahu, sudah hafal, dan puluhan tahun barangkali kita sudah sholat. Tetapi sudahkah sholat kita itu khusyuk? Sudahkah sholat kita khusyuk? Gerakan tangan, gerakan badan betul, jiwa kita mulai Allahu Akbar sampai salam itu hanya menghadap pada Allah. Kalau kita perhatikan gerakan jasmani kita menunjukkan bahwa penyerahan diri total kita kepada Allah semata. Mulai bacaan kabiro walhamdulillah kadiro begitu seterusnya, ini wajah tu wajah yalladzi fatar samawati wal ardi seterusnya. Ya Allah, saya menghadap kepadamu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku berserah diri kepadamu. Kalau ini kita hayati, kita mungkin tidak banyak problem dalam hidup kita, karena 5 kali sehari semalam ini berserah diri ini sudah menambah kesehatan rohani. Kalau rohani kita semakin sehat, berserah diri kepada Allah, kemudian jasmani kita juga akan sehat. Nah ini perlu kita introspeksi. Sudahkah, ini kembali saya tanyakan, sholat kita ini di samping jasmani juga rohani kita sudah betul-betul khusyuk atau belum? Kalau belum, ya perlu kita terus berusaha sampai. Memang sholat khusyuk itu memang tidak mudah, ya. Dari berapa menit itu tinggal mungkin yang mencapai 100% khusyuk ini memang sulit, termasuk diri saya sendiri, ya sulit. Ya, hanya menghadap pada Allah, menghayati apa yang diucapkan, menghayati apa gerakan kita sampai salam. Nah ini sebenarnya sholat ini adalah amal sholat yang paling utama. Awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka seluruh kegiatannya akan menjadi baik. Kalau sholatnya jelek, seluruh amal ibadahnya menjadi tidak baik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini hanya mengingatkan kegiatan rutin kita 17 rakaat yang wajib, ditambah nanti yang sunat, yang sholat sunnah, itu tentu akan mendukung kesehatan jasmani dan rohani kita. Saya kira ini ya sekedar yang mengingatkan kembali diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, mohon doanya untuk ulang tahun kita. Berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa jami'in al-mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al-amilin wal mujahidin fi sabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin wa syahadatul qadir ajil sultan wal hadini wal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi bi'ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana ya Allah, Allahumma ighfir lana ya Allah, wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina Amin. wa walidina wa na'mala sholihan tardahum Amin. waslih lana fi dhurriyyatina wa tubna ilaika innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah waffiqna wahdina. Allahumma ya Allah waffiqna wahdina ila siratil haqq wa siratal mustaqim wa barik wa yassir umurana wa umur ahlina wa umur dhurriyyatina umur jama'atan wa ja'alnahum wa iyyahum min ibadika sholihin muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arham. Allahumma asfina anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna wa walidina wa ahlana wa dhurriyyatina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim